Halo, selamat datang di channel YouTube Fuadla. Sebelum mendengarkan audiobook 2 Barista, teman-teman bisa subscribe, like, and share video ini. Oke, terima kasih. Selamat mendengarkan. Mozaik 3. Malam ini, kurasakan debaran-debaran yang ambigu. Suara solawatan dari pengeras suara bertalu-talu menggema di halaman rumah, menambah gelora suasana hatiku tak menentu. Hari setelah aku mantap memilih Mei untuk maduku, kami langsung mengurus pengurus pondok untuk silaturahim ke rumahnya di pedalaman Pegunungan Dieng. Orang tua Mei akhirnya mengiyakan meski melewati diskusi yang cukup pelik. Kini hajatan itu sudah tinggal selangkah di depan mata. Tadi maghrib sempat aku pandangi wajah Mas Ahfaz yang rapi dengan kemeja levisnya, sarung BHS dan peci hitam. Ia tampak begitu maco, sekaligus berwibawa. Kemeja levis itu amat pantas membalut tubuhnya. Tapi aku menahan komentarku sesaat setelah kesadaranku menelisik. Ia berdandan untuk perempuan lain, bukan? Ia sempat mencium keningku sebelum aku berhampur di dapur. Pura-pura turut mengecek acara, berulang kali membesarkan hatiku dengan gombalan-gombalannya. Beberapa santri tampak iba dan salut luar biasa melihatku berlalu lalang, membawa snack atau sekadar beramah-tamah dengan para tamu. Aku menyibukkan diri ngobrol dengan sanak saudara ketika ku dengar santri bersorak mengomentari kawannya karena pengantin putri sudah selesai dirias. Kemudian pihak lelaki pun diminta untuk segera bersiap-siap. Sebelum duduk di kursi depan, teman-temannya mengantarkan Maisaroh untuk sungkem padaku. Ia dirias mengenakan kerudung pink dan tiara kecil di atasnya. Ia begitu manglingi. Make up lembut di wajahnya mampu menyalakan kecantikan yang terpendam selama ini. Aku terhuyung ke kamar mandi, terhenyak menyaksikan riasannya. Ketika ku dengar khotbah nikah dimulai dan detik demi detik mengantarkan pada dunia, di mana Mas Ahfaz melafadzkan ijab qabul dan semua orang menggema. Sah, sah, sah. Aku memejamkan mata, menyandarkan tubuhku ke tembok kamar mandi, meremas-remas tanganku sendiri. Itu pertanda di mana suamiku resmi menjadi suami Mbak Mei. Pertanda bahwa mulai detik ini, malam ini, aku harus rela berbagi dan memberikan otoritas sepenuhnya pada wanita lain, melakukan apa saja yang dia inginkan untuk belahan jiwaku. Aku harus berbesar hati melegalkan segala macam bentuk yang mungkin akan menyakiti dan membuatku cemburu. Aku harus siap menahan gejolak hati tiap kali suamiku berdua dengan istri keduanya, Maisaroh, Khadimah, mertua yang juga pernah menjaga flower gallery. Malam usai pernikahan, aku begitu lemas dan lunglai. Dengan dituntun Khadimahku, Asih, segera pulang dan kurebahkan tubuhku di ranjang. Kupejamkan mata di balik selimut, menyumpal telingaku dengan kerudung, merasakan degup jantungku sendiri yang tak beraturan, hingga lambat laun tak kudengarkan lagi. Aku terbangun tengah malam, tak lagi kudengar ramai suara para tamu, suara dentuman sholawat dan singgasana sederhana dari gabus untuk khitobahan itu telah menghilang dalam sekejap. Hanya rembulan malam mengintip dari balik pepohonan. Tidak ada Mas Ahfaz di sini. Aku justru dikagetkan dengan ibu mertua yang tertidur pulas di sofa di depan kamarku. Ia pasti menungguiku menggantikan tugas Mas Ahfaz, sebab ia sedang bersama istri barunya di rumah mungil dekat butik, rumah milik Umi yang disiapkan untuk dirinya.
Aku menghambur ke ranjang, membenamkan resah gulanaku di sana. Suara jangkrik dan kodok serasa begitu keras mengganggu malamku. Biasanya suara itu tak akan senyaring ini jika di sisiku ada Mas Ahfaz. Suara degup jantungnya kala memelukku mengalahkan suara-suara lain yang pernah ada. Malam menjadi begitu dingin menusuk tulang meski bertumbuk-tumbuk selimut telah kubalutkan ke seluruh tubuh. Suara detak jarum jam dinding di atas pintu serasa menyiksa. Waktu bergulir begitu lama. Baru kusadari pekatnya malam begitu kosong, hening dan sunyi. Selama ini, malam-malamku adalah ketenangan jiwa merenggut surgawi di dekat raganya. Jika saja hatiku seluas langit, mungkin masalah-masalah itu hanya bagaikan bintang kecil yang tidak mampu menyesakkan cakrawala hatiku. Jika hatiku setegar karang, entah seberapa sering ombak-ombak itu menerjang, tak akan pernah sedikit pun meruntuhkan jiwaku. Tapi sayang, hatiku adalah kapal yang berlayar di tengah lautan. Kini kencangnya badai menerpa mengombang-ambingkan seluruh jiwa ragaku, memporak-porandakan daya kuasaku. Dalam ketakutan, kuhimpun kekuatan, agar tidak akan pernah tenggelam di dasar lautan. 4 hari setelah pernikahan itu, aku mulai belajar memahami jadwal adil yang diatur sedemikian rupa untuk kami berdua. Karena bagaimanapun, Mei telah sah menjadi istrinya. Aku terhenyak, menyadari siapapun dia di masa lalu, kini tidaklah penting. Dia memiliki hak yang sama atas hak seorang istri. Sepertinya baru bulan kemarin aku menemukan dia sibuk melipat-lipat gamis jualanku di butik. Dan kini dia sudah bergeser. Ia telah tinggal di rumah sebelahnya. Mas Ahfaz berpesan, aku harus banyak istirahat. Aku tidak boleh masuk angin lagi seperti usai malam pernikahan itu. Aku tidak boleh kemana-mana. Tapi aku tak mengindahkan ucapannya. Aku justru jalan-jalan ke butik dan kemudian memutuskan untuk mengucapkan salam di depan pintu rumah Maisaroh. Pintu berdiri terbuka. Maisaroh menunduk mempersilahkanku. Waalaikumsalam, monggo Neng, Pinara. Ia menyalamiku persis seperti sebelum pernikahan terjadi. Mencium tanganku lengkap dengan gestur menunduk sopan, dan wajah yang tak berani mendongak menatapku. Teras rumah ini tampak begitu mengkilap usai dibersihkan. Biasanya debu-debu hinggap memenuhi muka rumah ini, sehingga aku baru sadar ternyata rumah ini cukup bagus. Ketika masuk di pintu utama, aku pun langsung dikagetkan dengan tata letak furnitur yang sedikit bergeser. Mengkilapnya lantai marmer dan beningnya jendela-jendela kamar rumah. Ketika masuk pintu utama, aku pun langsung dikagetkan dengan tata letak furnitur yang sedikit bergeser. Mengkilapnya lantai marmer dan beningnya jendela-jendela kaca rumah ini. Siapa yang bersihin ini, Meh? Kang. Boten, Neng, saya sendiri. Oh. Belum lagi ketika aku masuk ke dalam kamarnya, menemukan spring bed usang itu berlapiskan bed cover baru yang masih bau pabrik tampak begitu rapi dengan aroma boy fresh. Belum lagi ketika aku masuk dalam kamarnya, menemukan spring bed usang itu berlapiskan bed cover baru yang masih bau pabrik tampak begitu rapi dengan aroma boy fresh yang menusuk hidung, membuatku langsung melengos. Tak sudi aku lama-lama dalam ruangan di mana suamiku mereguk lautan asmara dengan perempuan lain. Datang ke rumah Maisaroh secepat ini saja sebenarnya adalah keputusan berisiko tinggi. Bodohnya aku kenapa membuka-buka kamarnya. Lalu aku melongok ke ruang makan dan dapur. Di atas meja itu sudah terhidangkan lauk pauk dan sayur lodeh, lengkap dengan sambal terasi. Nasi panas masih mengepul di dalam ceting. Sementara dapur kecil di ujung ruangan telah bersih dan rapi, tidak kalah licin dengan ruangan-ruangan lain. Siapa yang sudah memasak ini, Mei? Saya sendiri, Neng. Aku tahu, lodeh dan sambal terasi adalah salah satu kesukaan Mas Ahfaz. Sudah barang tentu perempuan itu tahu betul apa saja yang disukai suamiku. Karena jauh sebelum khidmah di butik,
Ia salah satu koki terbaik keluarga kami. Kamu masak dari jam berapa? Aku menyelidik. Sebelum subuh, Neng. Karena Gus Afas harus ke madrasah pagi-pagi. Jadi dia sudah sarapan? Nggih, Neng. Aku juga menemukan toples berisikan kopi dan gula, dan satu cangkir kotor, sisa kopi. Perempuan itu dulu sering melihatku membuatkan kopi untuk suamiku. Dan kini dia mempraktekannya sendiri. Dia juga ingin menjadi barista. Ya Rob, kulihat raut mukaku begitu masam dalam cermin yang bertengger di dekat meja makan.